Terima kasih. Baiklah, sebagai pembuka, kami memperkenalkan Ikatan Akuntan Indonesia. IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesian Chartered Accountant. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan pendirian yaitu membimbing perkembangan akuntansi, serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Di IAI kita ada memiliki 5 kompartemen, yaitu kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan sektor publik, kompartemen akuntan syariah, kompartemen akuntan kantor jasa akuntan, serta kompartemen akuntan perpajakan yang menjadi host pada acara ini, dan juga memiliki kepengurusan wilayah di 33 wilayah. Pada saat ini kita mengadakan webinar dengan IAI wilayah Kalimantan Barat yang diketuai oleh Bapak Dr. Haryono SE, MSI, AKCE. Baiklah, untuk tadi sudah ditayangkan mengenai tertib acara, bahwa ada absensi nanti dan ada kata kunci yang akan kita sampaikan di awal, pertengahan, dan akhir. Ada 3 kata kunci yang harus diisi untuk diisikan di absensi, dan link absensi akan dibagikan pada saat acara ini setelah ditutup oleh Bapak Dr. Haryono selaku Ketua IAI Wilayah Kalimantan Barat. Acara ini merupakan series yang disponsori oleh Halo Pajak. Sudah kami dilaksanakan untuk yang ke-22 kali, berawal dari sebetulnya ini adalah KPP 23 tahun 2018 yang memberikan fasilitas PPh final dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk PT, badan berbentuk PT, yaitu 3 tahun sejak 2018 atau sejak berdiri, dan badan selain PT 4 tahun sejak berdiri atau sejak 2018, sehingga sebetulnya pada tahun ini badan baik berbentuk PT maupun tidak sudah wajib melaksanakan pembukuan sejak tahun, untuk PT itu sejak tahun lalu, sedangkan untuk non PT wajib melaksanakan pembukuan pada tahun ini. Dan ini juga dengan adanya PP 7 tahun 2021, di mana Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi provinsi maupun kabupaten kota diwajibkan menyediakan aplikasi akuntansi sederhana khusus untuk UMKM mikro. Dalam aturan yang terbaru, UMKM mikro itu adalah UMKM yang beromset di bawah 2 miliar. Jadi kami di sini dari IAI mencoba untuk menyatukan visi-visi tersebut sehingga UMKM kita bisa melek akan pembukuan dan akan terbantu untuk keperluan-keperluan ke depan, terutama pada saat pemerintah berencana memberikan bantuan. Dalam hal bantuan tersebut tanpa agunan, sehingga pemerintah kewalahan dalam meneliti laporan keuangan, karena kebanyakan laporan keuangan oleh UMKM itu tidak bisa tersedia. Kami berharap dengan adanya webinar ini, kita coba meningkatkan kepedulian UMKM untuk menyediakan laporan keuangan dengan tersedianya nanti fasilitas-fasilitas yang kita harapkan dapat kita hasilkan dari webinar ini, dan pengertian dari UMKM atas pentingnya laporan keuangan, sehingga pada saatnya nanti UMKM dapat naik kelas dan ekonomi kita bisa berkembang lebih maju. Baiklah, untuk pembukaan dari saya. Untuk memulai acara, kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Untuk semua peserta untuk untuk bersikap sempurna. Silakan host untuk lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Baiklah, acara pertama adalah sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman SE, MS, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yang kebetulan beliau berhalangan hadir dan digantikan dengan Ibu Rosa Novitasari SE, MEC, DEV, selaku Kepala Bidang Investasi UKM. Kepada Ibu Rosa Novitasari, layar dan waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Sahata atas kesempatannya kepada saya. Mohon izin Bapak Deputi tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Perkenalkan saya untuk membacakan sambutan Deputi Bidang UKM pada webinar Halo Pajak, Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkaitan dengan UMKM. Yang terhormat, perwakilan dari Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Direktur Utama Halo Pajak, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Halo Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia yang terus memberikan literasi perpajakan bagi UMKM. Alhamdulillah, perekonomian Indonesia terus membaik setelah 2 tahun masa pandemi. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 3,6%. Oh, tertentu ya. Di setting desain. Ekspor barang Indonesia pada triwulan 4 mengalami peningkatan 45,65% year on year. Perempuan anak Indonesia, ekonomi hijau dan inovasi perempuan, anak muda, ekonomi hijau, dan inovasi teknologi menjadi elemen penting dalam gerak ekonomi di Indonesia ke depannya. 64% penduduk Indonesia adalah anak muda, dan 73% anak muda Indonesia berminat menjadi wirausaha. Sebanyak 64% pelaku UKM adalah perempuan. Ini merupakan potensi yang sangat besar, didukung dengan 17,2 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah, BUMN, asosiasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu terus berkolaborasi untuk membangun iklim yang lebih kondusif bagi UMKM dan wirausaha. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih cepat. Berdasarkan kajian Mandiri Research Group, memperkirakan Undang-Undang HPP ini dapat menambah penerimaan perpajakan pada tahun 2020 pada kisaran 90 triliun sampai dengan 120 triliun. Reformasi perpajakan membuat fungsi APBN kita akan semakin kuat untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, redistribusi sumber daya yang lebih merata. Dalam mendukung pencatatan akuntansi UMKM, Kementerian Koperasi juga memiliki aplikasi laporan akuntansi usaha mikro, yaitu LAMikro, merupakan aplikasi pembukuan akuntansi secara sederhana untuk usaha mikro. Selain itu, kami juga memberikan advokasi perpajakan bagi UMKM. Kami sangat mengapresiasi peran strategis IAI dan Halo Pajak ini dalam mendukung literasi perpajakan bagi UMKM. Akhir kata, selamat berdiskusi dalam webinar ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Indonesia, khususnya UMKM, agar semakin tangguh, adaptif, dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rosa.
Terima kasih atas dukungannya untuk acara kita. Salam buat Pak Hanung dan Pak Teten. Semoga Siap, Pak. acara-acara selanjutnya kita bisa lebih intensif untuk mewujudkan cita-cita UMKM naik kelas. Terima kasih, Bu Rosa. Baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Aspridus J. Andijo, ME, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ayub Barombo, SOS, MSI, selaku Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Ayub Barombo, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, saya mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat yang pada saat ini memberikan amanah kepada kami selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan membacakan secara lengkap sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Kalimantan Barat Bapak Ahmad Jamhari. Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Barkah SE, MSI. Kemudian Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haryono SE, MSI, AKCA, serta para peserta webinar yang mengambil topik tentang aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Kami menyambut baik terselenggaranya webinar ini, terutama kesediaan daripada undangan dan para narasumber, karena saat ini para pelaku UKM sangat memerlukan pendampingan, pembinaan, dan tuntunan terkait aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Harus kita akui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam kita menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat menghadapi tantangan pandemi dan dinamika masa depan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan ini diharapkan dapat selaras dengan iklim investasi yang diinginkan oleh pemerintah demi mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, implikasinya UMKM semakin mendapat perhatian dan mendorong daya saing UMKM yang sudah beroperasi. Namun dalam kesempatan webinar ini bahasanya kita hanya fokus pada satu, standarisasi akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah SAK EMKM. Kemudian manfaat SAK EMKM dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan atau PPH final UMKM sebesar 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018, perhitungan dan penerapannya. Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan implementasinya khusus kepada pelaku maupun calon pelaku UMKM. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semoga paparan dari
narasumber Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat dan Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat mendapat perhatian khusus dari kalangan pengusaha UMKM, calon pengusaha UMKM, akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan isu tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam webinar yang mengambil topik sebagaimana tersebut di atas. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini dapat diikuti dengan baik dan semakin terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan pemangku kepentingan. Tertanda Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Anspridus J. Anjiu ME, ditandatangani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Ayub Rambo. Jadi sekalian Pak, kita biasa kita ajak diskus nih Pak. Jadi kita dari Jakarta, nanti mungkin Pak Haryono sama kita waktu diskus sebentar Pak ya, diskusi ya Pak ya. Mungkin host bisa tolong ditampilkan. Pak Haryono, Pak Ibu Barkah, boleh join Bu? Sama. Ya, oke, boleh Pak. Ya. Pak Haryono belum masuk tuh. Pak Haryono, coba host ditampilin di layar. Ya, siap. Oke. Jadi terima kasih Pak Ayub sama Bu Rosa. Jadi kita kemarin sebetulnya sebelum acara ini kita sudah ketemu dengan meeting dengan YAI dengan Universitas Bu Barokah. Bu Barkah, sorry. Maaf Bu. Bu Barkah. Oh ya. Jadi intinya sebetulnya dari kesimpulan dari IAI kita di pusat bahwa UMKM itu jangan diajari membuat laporan keuangan Pak, karena sebetulnya background mereka itu berbeda-beda dan mungkin waktu mereka juga tidak sempat. Jadi memang mereka sudah sibuk untuk berusaha. Jadi kesimpulan kita adalah kita mengajari UMKM itu untuk membaca laporan keuangan. Artinya laporan keuangannya sudah tersedia. Jadi mereka hanya kita ajari membaca untuk keputusan bisnis mereka. Terus yang akhirnya kita kesimpulan bahwa kita bisa menyatukan program-program pemerintah, terutama di universitas. Kebetulan Pak Ibu Barkah di sini dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Kemarin kita sudah berdiskusi bahwa bisa mendukung program ini. Jadi intinya sebetulnya dengan adanya program dari PP 7 tahun 2001 yang menyediakan aplikasi akuntansi sederhana, sebetulnya di lapangan disediakan saja tidak cukup Pak, karena tidak pasti orang mau bisa langsung menggunakan. Jadi harus diberdayakan. Artinya kita coba menyatukan antara Kampus Merdeka Belajar, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mewajibkan mahasiswa untuk magang di luar kampus, sehingga kita coba melink Pak. Jadi intinya sebetulnya kalau di pasal 88 PP 7 2001 menyediakan aplikasi akuntansi sederhana secara gratis. Jadi kita berharap kita ada sinergi, artinya nanti aplikasi ini bisa diajarkan di kampus, dan SDM-nya sudah siap untuk membantu UMKM untuk membuatkan laporan keuangan. Nah, namun dalam hal ini kita perlu kepastian, Bu, Bapak, Ibu. Artinya gini, Bu, Pak. Nanti jangan sampai diajarin, ternyata setelah bisa UMKM-nya tidak mau, Pak. Jadi kita ada garansi lah. Artinya sebetulnya ada garansi dari dinas, karena kebetulan kalau di kementerian kan tidak membawahi, mungkin juga di dinas provinsi juga tidak membawahi ya Pak ya. Tidak membawahi langsung UMKM, tapi di dinas kabupaten dan kota. Namun dalam hal ini karena kita ini baru awal Pak webinarnya, kita berharap sebetulnya bantuan dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi untuk nanti kita bisa bekerjasama dengan dinas kabupaten dan kota, agar sebetulnya ada jaminan dari kita ketika kita mendidik mahasiswanya, nanti UMKM sudah ada targetnya Pak. Jadi mungkin bisa kita targetin misalnya 200 atau 300 UMKM, sehingga kita bisa menyiapkan SDM.
dari mahasiswa, dan aplikasinya bisa nanti kita pakai untuk menyiapkan laporan keuangan untuk UMKM. Mungkin itu dari saya pertama. Mungkin Bu Barka bisa tambah. Ya, jadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sahatta tadi, kita dari pihak kampus sangat menyambut gembira ya kegiatan ini, karena itu tadi kita punya program mahasiswa kita akan selama 1 semester itu belajar di luar kampus, dan belajar itu dalam berbagai bentuk kegiatan, termasuklah yang bersentuhan dengan UMKM. Jadi saya kira sangat selaras sekali kegiatan ini, sehingga kita bisa bersinergi. Dalam hal ini kita akan mempersiapkan mahasiswa kita seperti yang dikatakan oleh Pak Sahatta tadi, dalam membantu UMKM sehingga apa yang menjadi target, termasuk target pemerintah, ini bisa kita capai. Jadi saya kira dari pihak kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura sangat menyambut baik, dan insya Allah siap untuk bersinergi dalam kegiatan ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Barka. Pak Haryono ditambahkan sekalian nih, kenalan nih dengan Pak Ayub nih kita, Pak. Ya, terima Ini Pak Haryono ini kasih, Ketua YAI wilayah Kalimantan Barat. Silakan Pak Haryono. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sahatta, Pak Ayub, dan Ibu Deputi Bidang UMKM dan Bu Dekan, Bu Rosa, ya, yang suaranya merdu. Alhamdulillah. Terkait dengan UMKM ini, terus terang kami kemarin senang gitu ya, bahwa ke depan itu ada aplikasi untuk UMKM ya, karena memang ada lag gitu ya antara standar akuntansi keuangan UMKM ya, itu wajibnya membuat laporan yang seperti ini, kemudian di sisi yang lain itu UKM itu yang mohon maaf nggak mau tahu gitu ya. Nah ini kalau ada aplikasi yang sederhana dan aplikasi itu betul-betul sudah memenuhi prasyarat di SAK UMKM, itu luar biasa ya. Dan bagi mahasiswa kami itu juga sangat bagus ya. Kita bisa di program Kampus Merdeka Belajar ya, mahasiswa kita bisa banyak berkiprah di sana membina UMKM-nya. Kemudian mungkin UMKM itu rata-rata sudah menjadi anak asuh dari beberapa BUMN. Mungkin kedepannya kita akan merangkul ya bapak asuhnya, kita rangkul dengan bapak asuhnya, kemudian dari situ pembinaan aplikasi akuntansi sederhana terkait dengan UMKM ini bisa terrealisir. Ini tantangan kita semua agar supaya ya yang kita citakan UMKM naik kelas ya, semakin tangguh, adaptif dan inovatif itu tercapai ya. Ini cita-cita luhur kita bersama, dan semoga Allah mengijabahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryono. Mungkin Pak Ayub atau Bu Rosa bisa kasih masukan untuk kita ini planningnya, jadi supaya kita bisa ke depan bisa lebih konkret. Mungkin Pak Ayub, Pak Bu Rosa dulu, oke. Ladies first, Pak. Maaf nih Pak, mohon izin kami di kita menyambut baik sih Pak. Jadi kalau ada pembangunan aplikasi yang memang membantu UMKM untuk membuat laporan keuangan atau membaca laporan keuangan itu dengan baik gitu. Di Kementerian Koperasi ada aplikasi Lamikro, pencatatan akuntansi sederhana sampai laporan laba rugi, neraca,
yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM saat ini penggunanya baru 25.000 UMKM, Pak. Yang menjadi masalah sih sebenarnya si UKM ini kayak belum merasa perlu untuk melakukan pencatatan keuangan, sedangkan di program kami pun saya di bagian investasi UKM itu kan seharusnya sudah investasi yang nilainya lebih bersifat partnership gitu ya, bukan pembiayaan perbankan gitu. Itu saja banyak usaha yang skala kecil dan menengah itu saja belum memiliki laporan keuangan yang baik gitu. Jadi kami melakukan pendampingan UKM terlebih dalam laporan keuangannya agar dia bisa bertemu investor di business pitching begitu, Pak. Jadi kemauan UKM untuk membuat laporan keuangan itu yang belum ada itu. Jadi kayak manfaat apa yang dapat diambil dari laporan keuangan tersebut begitu. Ya, kita menyambut baik sih Pak untuk berbagai jalan untuk menambah literasi keuangan dan pembiayaan UMKM. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bu Rosa, mungkin Pak Ayub, silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada prinsipnya kami selaku pembina daripada UMKM di daerah menyambut baik pertama kegiatan yang diselenggarakan ini oleh Halo Pajak, kegiatan Halo Pajak ini oleh Dirjen Pajak. Kemudian yang kedua menyambut baik juga akan niat baik daripada Kampus Merdeka untuk memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam hal ini memberikan semacam aplikasi sederhana kepada para pelaku untuk dapat mengukur dan mengetahui seberapa besar rugi laba yang dihasilkan oleh pelaku itu sendiri. Nah, dengan adanya aplikasi sederhana ini, mudah-mudahan para pelaku UMKM dapat memanfaatkannya, Pak. Memang benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haryono, jangan-jangan kita menyiapkan ini, mohon maaf, pelakunya malah tidak mau memakainya, Pak. Nah, itu karena di lapangan memang benar seperti itu, mereka udah sibuk melakukan usaha, dan disibukkan ditambah lagi kesibukannya dengan membuat laporan. Kadang-kadang ini satu permasalahan yang sangat kontradiktif. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, kami mencoba untuk memperkenalkan kepada para pelaku UMKM, karena dirasakan dengan adanya aplikasi ini nanti akan memberikan dampak yang begitu besar kepada mereka, terutama ingin mengetahui rugi laba. Dan juga mungkin mudah-mudahan dengan aplikasi ini dapat memberikan masukan kepada UMKM bagaimana cara menyusun laporan keuangan, kemudian dan nantinya akan bermitra dengan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi ekonomi dengan mereka. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kampus Merdeka. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Ayub. Jadi intinya sebenarnya gini Pak, jadi mungkin kita jelaskan lagi, sebetulnya kan kalau kita lihat dari perkembangan sebetulnya kan ini sudah berulang-ulang Pak. Artinya ketika nanti butuh bantuan, nanti dibutuhkan laporan keuangan, baru ternyata tidak siap. Jadi sebetulnya kalau dengan adanya kita memanfaatkan program dari universitas ini, kita berharap continue Pak. Jadi maksudnya mahasiswa bisa berganti Pak, tapi kan tetap akan diajari. Jadi nanti semacam sebetulnya yang kita harapkan dari universitas itu bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Jadi secara kontinu, tidak terputus-putus. Nah, untuk itu makanya kita sebenarnya mengajak universitas supaya bisa menyediakan SDM. Karena tadi kan kita juga mengetahui Pak, di PP-nya itu kan secara gratis. Jadi memang ini tidak berbayar. Jadi kita melibatkan universitas yang
tadi disebutkan oleh Bu Barka bahwa itu kegiatan yang diwajibkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan. Jadi memang ini suatu kewajiban ditambah dengan kewajiban, jadi harusnya sebenarnya bisa kalau disinkronkan akan menjadi bisa continue Pak, bisa terus-menerus, bisa berkelanjutan, bukan seperti sekarang ketika diadakan penyuluhan atau pendampingan, begitu pendampingannya berhenti, laporan keuangannya juga selesai, nggak berhenti juga, tidak terus-menerus. Nah, untuk itu sebetulnya kita dari IAI berharap sebetulnya ada suatu semacam MOU, nanti mungkin kita lanjutkan Pak, karena Bapak nanti menaungin beberapa kabupaten kota, mungkin dari Bapak nanti mungkin kita kasih arahan ke siapa saja. Artinya sebetulnya seperti tadi Pak, kalau misalnya nanti Lamikro kita ajarkan kepada mahasiswa, terus mahasiswa sudah bisa melakukan, terus nanti membantu UMKM-nya untuk mempraktekannya, bukan menyusun Pak. Jadi dia tinggal diajarin aja, nanti yang menyusunnya itu adalah mahasiswa. Artinya dia tidak direpotkan lagi. Nah, namun harus ada kepastian dari universitas nih, supaya jangan sampai nanti kita didik ternyata dari dinas koperasinya tidak ada yang mewajibkan gitu loh, untuk UMKM siapa saja yang bisa, yang wajib memakai gitu loh. Artinya dengan nanti kalau misalnya dengan ada kebijakan-kebijakan dengan menggunakan nanti kerjasama ini untuk bantuan-bantuan berikutnya akan lebih mudah. Mungkin itu yang kita coba pastikan supaya nanti mahasiswa-mahasiswa ini kan ada target Pak. Artinya target kalau sudah diajarin nanti prakteknya pasti ada gitu loh Pak. Jangan sampai nanti sudah belajar, ternyata begitu praktek, UMKM-nya nggak ada yang mau gitu loh. Jadi itu yang kita sebetulnya nanti mungkin Pak Haryono akan lanjutkan nanti dengan Bu Barkah di sana. Mungkin akan kita ada ketemuan lagi Pak dengan Pak Ayub nih. Sama. Ya, jadi supaya kita bisa real Pak. Jadi nanti ketika aplikasi ini bisa diterapkan di universitas, bisa langsung diaplikasikan dengan UMKM-nya. Mungkin itu Pak yang kita boleh sampaikan di diskusi ini. Sekalian kita kenalan juga Pak. Mungkin ada yang ditambahkan Bu Barka atau Pak Haryono? Boleh saya tambahkan Pak? Boleh Pak Ayub. Baik Pak, kami memang punya namanya satu lembaga di bawah Dinas Koperasi ini adalah PLUT Pak, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di situ ada 7 konsultan kami yang melakukan pembinaan langsung kepada UKM Pak. Nanti insya Allah kalau Ibu Barka selaku Dekan Ekonomi ataupun dari pihak-pihak tertentu yang ingin berkunjung ke Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat, insya Allah kami akan mendampingi di PLUT dan kami akan coba membantu para pelaku UKM ini nanti kedepannya berapa target yang disiapkan oleh Kampus Merdeka ini untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UKM ini. Kami akan membantu untuk mendiamkan para pelakunya, Bu. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan sehingga nanti lebih kegiatan ini sinergi nanti akhirnya dan para pelaku juga merasakan manfaatnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayub. Jadi kita sudah satu nih Pak. Jadi terima kasih. Jadi intinya sebetulnya dengan ini kita bisa nanti kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih intensif dan mungkin ada MOU yang kita harapkan supaya ini bisa ada kepastiannya. Terima kasih Pak Ayub dan Bu Rosa atas dukungannya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat dan bisa mewujudkan UMKM naik kelas. Terima kasih Pak Ayub, Bu Rosa. Pak Haryono, Bu Barka. Terima kasih kembali Pak Sahata. Terima kasih Pak Sahata. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Barka SE MSc. Layar dan waktu kita serahkan ke Pak Ibu Barka. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sahata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Teten Mas Diki yang diwakili oleh Ibu Rosa Novitasari. Bapak Ahmad Jamhari sebagai keynote speaker pada acara ini.
Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Ayub Barumbu, Esos MSI, Ketua IAI Kalimantan Barat Bapak Dr. Haryono SE MSI AKCA, Bapak Ganofar AKMM CA CPA CFE PhD, Bapak Dimon Nainggolan SEMM, Bapak Torang Sitanggang AKMSI, moderator kita Bapak Dr. Winston Manihuruk SE SH MSI CA CTL, dan host pada hari ini Bapak Sahata Edi P. Situmorang MAK SHCA. Seluruh hadirin peserta webinar yang tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan peserta webinar yang saya hormati, tema webinar pagi ini saya kira sangat penting, yaitu aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Tema ini memang yang merupakan tema yang menarik dan sangat penting untuk kita diskusikan, karena hingga saat ini para pelaku UMKM masih merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar di Indonesia. Jumlah UMKM sebesar 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Nah, yang menjadi masalah adalah meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, namun kontribusi pajak UMKM tercatat masih cukup rendah. Ini yang menjadi masalah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final untuk UMKM berjumlah 7,5 triliun rupiah atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama, yaitu sebesar 711,2 triliun. Tentu saja ini merupakan masalah karena masih cukup rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu upaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM adalah adanya skema penyederhanaan penghitungan pelaporan dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM. Menteri Koperasi UMKM menyatakan melalui PP nomor 7 tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM, yaitu dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah. Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan siap bekerja sama dengan semua pihak sebagaimana yang dilakukan oleh Halo Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana pada hari ini. Saat ini kami juga menawarkan berbagai kegiatan kepada mahasiswa dalam bentuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang populer disebut dengan program MBKM, yang tentu saja salah satu dari kegiatannya bersentuhan dengan UMKM. Untuk itu, FEB Untan siap untuk bersinergi dengan Halo Pajak dan IAI dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang antara lain dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami juga menyadari bahwa literasi keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM, penting dilakukan sehingga memudahkan akses yang semakin luas untuk mendapatkan pembiayaan dari industri perbankan
juga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kualitas penduduk dan kecerdasan finansial sehingga dapat memperbaiki roda ekonomi negara ini. Demikian pengantar dari saya. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Barkah atas sambutannya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga mendukung acara Kampus Merdeka Belajar. Ya, amin. Jadi mungkin kita bincang-bincang Bu. Jadi untuk saat ini kegiatan yang berhubungan dengan UMKM kira-kira apa Bu ya dari Universitas Tanjung Pura ya yang sudah ada Bu ya? Ya, jadi yang selama ini yang sampai saat ini sudah dilakukan, kita memberikan seperti pendampingan, termasuk untuk pembuatan laporan keuangan sederhana untuk UMKM, demikian juga pendampingan untuk kegiatan marketing, Pak. Oke. Ya, marketing untuk UMKM di wilayah Kalimantan Barat dan terutama Kota Pontianak. Bu, jadi kita explore dikit Bu. Jadi artinya gini, kalau misalnya ada jasa pembuatan keuangan, kan ini mahasiswa bertukar-tukar Bu nih. Ya, Kira-kira betul. bisa berkelanjutan nggak ya? Jadi misalnya kalau kita tadi coba tawarkan tadi ke Dinas Koperasi bahwa kita akan bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan, di mana mahasiswa itu sebetulnya kan berganti-ganti nih. Artinya yang nanti pasti ada sudah lulus. Nah, ini gimana ya kita caranya untuk memastikan bahwa itu bisa berkelanjutan gitu ya? Ya, jadi kembali ke program yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan ya Pak ya, bahwa setiap semesternya kita itu akan mengirimkan mahasiswa kita untuk mengikuti program MBKM yang nantinya akan kita arahkan sebagian untuk mengikuti program ini gitu ya. Dan setiap tahun ditargetkan itu sebanyak 40% dari mahasiswa. Itu menjadi indikator kinerja dekan dan juga indikator kinerja rektor. Sehingga angka ini pasti akan kita upayakan untuk bisa direalisasikan, sehingga dengan demikian tiap semesternya insya Allah akan selalu ada mahasiswa yang kita tugaskan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kesinambungannya insya Allah terjamin Pak, insya Allah. Baik, jadi ini karena saya ini mahasiswa lama nih, jadi nggak ngerti lagi yang baru lagi. Iya. Jadi kan tadi 6 bulan, artinya kan setahun itu ada 12 bulan Bu. Ya. Nah ini apakah jadinya nanti on off atau gimana ya? Jadi artinya kan kalau tadi Ibu bilang kan MBK Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 6 bulan untuk praktek. Artinya kan hanya 6 bulan. Nah kan kita ini setahun kan ada 12 bulan. Kira-kira untuk mengisi yang 6 bulan atau gimana ya? Soalnya saya kan nggak ngerti. Kalau dulu kan kita sama-sama nih satu angkatan gitu. Iya. Nggak ada yang pindah-pindah gitu loh. Iya, benar Pak. Jadi setiap semesternya kan kita akan mengirim mahasiswa ya Pak. Berarti selesai satu semester ini dia akan dilanjutkan oleh mahasiswa lain di semester berikutnya. Jadi dalam 1 tahun itu full ada kegiatan program MBKM itu full. Oke, jadi nggak sekaligus ya Bu. Jadi misalnya kalau mahasiswa 100 mungkin 6 bulan pertama itu yang 50 orang, nanti yang 60. Oke. Iya, baru ngerti Bu. Soalnya iya. Betul Pak. Jadi para target maklum kita, Pak, Ibu. Soalnya kalau angkatan saya satu angkatan sama semua gitu loh. Ya Pak, itu angkatan kita ya Pak ya. Zaman kolonial, mana ini milenial Pak. Jadi nggak ada yang beda-beda ngambilnya gitu. Oke Bu, jadi artinya kita bisa mendukung lah Bu ya. Jadi artinya bahwa tidak seperti misalnya ketika nanti mahasiswanya selesai, pembuatan jasanya juga tidak bisa dilanjutkan. Ini bisa kita jamin bisa continue ya Bu ya, terus menerus gitu lah. Betul Pak, insya Allah. Jadi seperti kita discuss kemarin, nanti kita lanjutkan lagi dengan nanti kita coba menjajaki. Ada beberapa yang seperti tadi kemarin kita sampaikan, itu ada Siapik yang dari BI yang juga tidak berbayar, ada Lamikro. Nah nanti mungkin kita juga tidak terbuka untuk developer-developer yang mau memberikan jasa secara gratis supaya acara ini bisa terlaksana. Mungkin ke depan
kita bisa lebih intensif untuk mewujudkan ini, Bu. Jadi supaya ini kebutuhannya sebenarnya sama-sama perlu, cuma perlu disinkronisasi saja. Iya, amin Pak. Semoga lancar. Oke, makasih Bu Barka atas Sama, sambutannya Pak Edi. dan dukungannya.